Apa kalian pernah melihat orang yang membaca puisi? Kira-kira bagaimana ya caranya puisi dapat diciptakan dengan indah? Nah, sama seperti karya sastra lainnya, puisi mempunyai unsur-unsur pembangun. Apa saja unsur-unsur yang membangun puisi? Yuk kita pelajari. Unsur pembangun puisi terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Gaya bahasa dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, atau terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut sebagai gaya bahasa dalam puisi. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi pada puisi. Tipografi adalah bentuk penulisan puisi. Mengenai imaji, penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih berwujud, oleh karena itu dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Berikut puisi karya Sapardi Djoko Damono, Dongeng Marsina. Dongeng Marsina. Marsina, buruh pabrik arloji, mengurus presisi. Merakit jarum, skrip, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi. Ia sangat cermat dan hati-hati. Marsina itu arloji sejati. Tak lelah berdetak memintal kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi. Marsina kita tahu tidak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa, itu sangat berbahaya. Marsina tidak ingin menyulut api, ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu, kata siapa, dan harus dikembalikan ke asalnya, debu. Di hari baik, bulan baik, Marsina dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa, ia disekap di ruang pengap, ia diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpah agar lengking detiknya tidak kedengar lagi. Marsina tidak diberi air, ia tidak diberi nasi, detik pun gerah berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangnya diacak-acak, dan tubuhnya diberbamkan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak, Marsina pun
abadi. Di hari baik bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan, klakson dan asap knalpot mengirimkan jenazahnya ke Nganjuk. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli merekam waktu bersaksi. Marsinah diseret dan dicampakkan sempurna sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya asas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apakah pula makna pertanyaan? Saya ini Marsina, buruh pabrik arloji. Ini sorga bukan? Jangan saya diusir dari surga, dikembalikan ke dunia lagi. Jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Malaikat tak suka banyak berkata, ya sudah paham maksudnya. Sengsara betul hidup di sana, jika suka berpikir, jika suka memasak kata. Apa sebaiknya kita ini menggelinding saja bagai bola sodok, bagai roda pedati. Malaikat tak suka banyak berkata, ya biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsina. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah rencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Marsina itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirapanya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan cak detiknya dalam setiap getaran kata. Marsina itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini.